Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 ingin perkenalan diri untuk project based learning. Dari saya, nama saya Nadito Farah Satyasti Ahmad dengan NIM 198250001. Nama saya Muhammad Fabian Putra Fauzi dengan NIM 198250026. Nama saya Narima Garamania dengan NIM 198-25121. Nama saya Imel Atika Naugan dengan NIM 198-25031. Saya Ditarang Pak Agustiana dengan NIM 198-25051. Saya Ranisa Kita Juliandra dengan NIM 198-25036. Saya Najma Martius Putri dengan NIM 198-25041. Di sini kami ingin melakukan eksperimen menentukan masa jenis buku. Selamat menyaksikan. Pada eksperimen kali ini, kita ingin menentukan masa jenis minyak menggunakan prinsip hukum Archimedes. Ide sederhana. Jadi tabung reaksi ini yang berisi cairan kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air. Naik atau turunnya tabung reaksi bergantung pada berat totalnya. Perubahan kedalaman tenggelam ini bisa kita gunakan untuk menentukan masa jenis minyak. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Archimedes. Dalam hukum Archimedes dinyatakan bahwa gaya apung ke atas yang diberikan pada benda yang direndam dalam suatu cairan, baik yang terendam seluruhnya ataupun sebagian, akan sama dengan berat cairan yang dipindahkan oleh benda tersebut dan bekerja dalam arah ke atas di pusat massa dari cairan yang dipindahkan, di mana konsep tersebutlah yang akan kita gunakan pada eksperimen kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi eksperimen. Yang pertama, kita mempunyai sebuah tabung kaca di mana dalam tabung tersebut kita akan mengisi dengan cairan berupa air dan minyak secara bergantian. Lalu tabung tersebut akan dimasukkan ke dalam wadah berisi air, lalu kita akan mengukur dua besaran. Yang pertama yaitu H1 dan H2. H1 adalah tinggi cairan dalam tabung, sedangkan H2 adalah tinggi tabung dalam air luar. Lalu ketika volume cairan dalam tabung dikurangi, H1 akan turun dan masanya akan bertambah, sehingga tabung akan tenggelam lebih dalam sehingga H2 juga turun. Ketika tabung dimasukkan ke dalam wadah berisi air, ada 3 gaya yang bekerja. Yang pertama adalah gaya berat tabung kosong. Tabung sendiri memiliki massa sehingga gaya gravitasi menarik ke bawah. Terbukti dalam rumus W atau gaya berat sama dengan massa dikali gravitasi. Yang kedua adalah gaya berat cairan di dalam tabung. Rumusnya adalah W sama dengan volume dalam dikali rho fluida ditambah luas penampang dalam dikali ketinggian 1 dikali rho fluida. Nah, kedua gaya berat tersebut digabungkan sehingga terciptalah bentuk rumus sebagai berikut. W sama dengan buka kurung massa ditambah volume dalam dikali rho fluida ditambah luas penampang dalam dikali ketinggian 1 dikali rho fluida tutup kurung dikali gravitasi. Nah, yang ketiga adalah gaya Archimedes atau gaya apung. Air luar memberikan dorongan sebesar massa air yang dipindahkan. Rumusnya adalah FA atau gaya apung sama dengan buka kurung volume luar ditambah luas penampang luar dikali ketinggian 2 tutup kurung dikali rho air dikali gaya gravitasi. Lalu untuk eksperimen ini dalam kondisi keseimbangan, tabung reaksi akan berhenti bergerak ketika gaya apung sama besarnya dengan gaya berat. Namun apabila gaya berat lebih besar dibandingkan gaya apung, maka tabung reaksi akan lanjut tenggelam hingga gaya apungnya sama besarnya dengan gaya berat. Sebaliknya, ketika gaya berat lebih ringan dibandingkan gaya apungnya, maka tabung reaksi akan lanjut naik ke permukaan hingga mengurangi volume tercelup hingga gaya apung sama besarnya dengan gaya berat. Selanjutnya, saya akan menjabarkan bagaimana rumus fisika pada sistem ini akhirnya akan berbentuk persamaan garis lurus yang selanjutnya bisa kita analisis menggunakan grafik. Jadi, pada keadaan setimbang, tabung diam di air, yang menyebabkan gaya apung sama dengan gaya berat. Nah, gaya apung di sini rumusnya adalah massa jenis dikali dengan volume tercelup dikali gravitasi. Sedangkan berat total tabung rumusnya adalah massa total dari tabung dikali dengan gravitasi. Nah, volume tercelup di sini sendiri bisa kita hitung dengan menambahkan volume luar tabung di bawah titik K dengan volume tabung di atas titik K. Dengan volume
tabung di atas titik A adalah A2, yaitu luas penampang luar tabung, dikali dengan H2, yaitu jarak titik A ke air dalam wadah. Lalu, massa total tabung bisa kita hitung dengan massa tabung ketika dia kosong ditambah dengan massa total cairan, yaitu volume dalam tabung di bawah titik A dikali dengan massa jenis cairan ditambah dengan volume tabung di atas titik A dikali dengan massa jenis cairan. Lalu kita bisa mengeliminasi gravitasi dan kita bisa mengalihkan yang di sisi kiri dengan massa jenis air. Persamaannya jadi seperti ini. Lalu kita pindahkan yang ada H2-nya di sisi kiri. Selanjutnya kita bisa mengubah persamaan ini menjadi persamaan garis lurus dengan membagi kedua ruasnya dengan A2 dikali ρA. Nah, hubungan antara tinggi cairan di dalam tabung dan kedalaman tabung tenggelam dapat ditulis dalam bentuk garis lurus karena hanya dua variabel yang berubah, yaitu H2 dan H1. Semua parameter lain seperti massa tabung, volume bagian bawah, dan luas penampang adalah konstanta. Setelah kita mendapatkan persamaan garis lurus H2 sama dengan C ditambah M dikali H1, kita fokus pada M. Kita bisa melihat bahwa rumus M adalah A1 dikali ρ cairan dibagi A2 dikali ρ air. Ketika kita melakukan eksperimen dengan air, massa jenis saling menghilangkan. Sedangkan ketika kita melakukan percobaan dengan minyak, rumusnya akan menjadi A1 dikali ρ minyak dibagi A2 dikali ρ air. Ketika kita membagi M1 dengan M2, faktor A1 per A2 atau faktor geometri ini hilang, sehingga yang tersisa hanya perbandingan massa jenis minyak dengan massa jenis air. Itulah sebabnya massa jenis minyak dapat kita hitung dengan rumus M2 dibagi M1 dikali massa jenis air. Dan M di sini bisa kita hitung dengan melakukan percobaan beberapa kali dan kita menghitungnya dengan regresi linear. Selanjutnya, apa sih itu titik A? Jadi, titik A adalah titik di mana diameter pada tabung seragam. Jadi, pada eksperimen ini, sebelumnya kita harus menandai titik A sebagai titik referensi untuk semua pengukuran tinggi, baik tinggi permukaan cairan di dalam tabung, yaitu H1, maupun kedalaman bagian tabung yang terendam di dalam air, yaitu H2. Seluruh analisis bergantung pada hubungan linear antara H1 dan H2, sehingga kedua besaran tersebut harus diukur dari satu titik nol yang sama agar data tetap konsisten. Titik A harus ditempatkan pada bagian tabung yang memiliki diameter seragam, sehingga luas penampang dalam dan luas penampang luar tetap konstan. Jika titik A ditempatkan pada bagian tabung yang bulat atau tidak seragam, persamaan teori tidak lagi berlaku. Dengan mengukur kenaikan permukaan cairan di dalam tabung atau H1 dan kedalaman tenggelamnya tabung di luar cairan atau H2, kemudian membuat grafik hubungan H1 terhadap H2, kita dapat memperoleh kemiringan grafik atau slope yang menyatakan nilai D. Dua percobaan masing-masing menggunakan air dan minyak akan menghasilkan nilai D1 dan D2. Melalui perbandingan kedua nilai tersebut, massa jenis minyak dapat dihitung tanpa perlu mengukur diameter tabung secara langsung. Prinsip inilah yang digunakan dalam eksperimen penentuan massa jenis minyak berdasarkan hukum Archimedes. Ada alat bahan yang akan digunakan dalam percobaan ini. Yang pertama adalah kalkulator, lalu ada penggaris, spidol permanen, tabung reaksi, wadah bening, lalu ada gunting, minyak, dan air suling. Langkah pertama, siapkan 2 tabung reaksi dan tandai dengan spidol permanen. Lalu masukkan air suling ke dalam wadah bening hingga penuh. Masukkan air suling dengan menggunakan pipet tetes ke dalam tabung reaksi hingga sekitar setengah tabung reaksi. Masukkan tabung reaksi tersebut ke dalam wadah yang sudah diisi dengan air. Hitung ketinggian H1 dan H2 pada tabung reaksi yang sudah dicelupkan ke dalam wadah dan lakukan hingga 5 kali percobaan dengan mengurangi volume pada tabung reaksi sedikit demi sedikit. Masukkan minyak dengan pipet tetes pada tabung kedua hingga sekitar setengah tabung reaksi.
Masukkan tabung reaksi tersebut ke dalam wadah yang berisi dengan air dan ukur ketinggian H1 dan H2-nya seperti percobaan sebelumnya. Catat hasil percobaan ke dalam tabel H1 dan H2 dan lakukan pengolahan data seperti yang tertera pada video. Dari hasil percobaan dan perhitungan yang dilakukan, dihasilkan nilai massa jenis minyak sebesar 1,047 gram per cm kubik. Nilai ini mendekati nilai massa jenis minyak sebenarnya, yaitu sekitar 0,8 hingga 0,95 gram per cm kubik.